Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Syarina Din Faisal Sabila, mahasiswa PPG Prajabatan IKIP Siliwangi tahun 2022 dengan NIM 229104882, kelas PGSD 002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan kegiatan desain thinking dari fase empati sampai fase idea. Yang pertama yaitu pedoman wawancara. Dapat dilihat berikut adalah tabel format pedoman wawancara yang akan dilakukan kepada peserta didik. Langkah pertama yaitu perkenalan dan gambaran proyek. Kegiatan perkenalan dibuka dengan salam atau kata sapaan, kemudian perkenalan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan. Contohnya sebagai berikut. Halo Dik, perkenalkan, nama Ibu Sherin. Di sini Ibu mau ngobrol sama adik tentang keseharian adik selama belajar di kelas. Di sini kita menggunakan kata mengobrol agar anak tidak merasa takut atau merasa terintimidasi. Jadi wawancara akan berlangsung dengan senatural mungkin. Selanjutnya mengajukan pertanyaan ringan. Seperti bagaimana kabarnya Dik? Adik kelas 3 ya sekarang. Bagaimana belajarnya di sekolah? Menyenangkan tidak? Kamu suka mata pelajaran apa Dik? Mengapa kamu suka mata pelajaran ini? Lalu ada tidak pelajaran yang sulit menurut adik? Selanjutnya yaitu pertanyaan kunci. Pertanyaan kunci ini lebih memerinci daripada pertanyaan ringan yang tadi. Contohnya, kalau ibu boleh tahu apa saja alasan adik menyukai atau tidak menyukai mata pelajaran tersebut? Lalu apa yang membuat adik semangat saat belajar saat pelajaran tersebut? Lalu, kalau untuk peralatan belajar, apakah adik memiliki hambatan atau kekurangan? Dan kalau ibu boleh tahu, apakah adik menyukai guru yang mengajar mata pelajaran tersebut? Lalu yang terakhir, penutup dan ucapan terima kasih. Seperti, baik Dik, obrolan kali ini ibu rasa sudah cukup ya. Terima kasih banyak karena adik sudah mau mengobrol dengan ibu. Maaf kalau ibu ada kesalahan atau kalau ada pertanyaan yang membuat adik bingung atau membuat adik sulit untuk menjawabnya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya. Semoga adik sehat selalu. Selanjutnya yaitu refleksi wawancara. Refleksi wawancara ini dilakukan sebagai evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan dalam wawancara terhadap peserta didik. Jumlah peserta didik sebanyak 5 siswa. Kelas 3A. Apa pikiran yang paling dominan muncul saat Anda melakukan wawancara? Pikiran yang paling dominan muncul saat saya melakukan wawancara yaitu saya berasumsi bahwa narasumber atau peserta didik tidak memahami dengan baik terkait pertanyaan yang saya tanyakan. Kemudian, apa perasaan yang paling dominan muncul saat Anda melakukan wawancara? Perasaan yang paling dominan muncul saat saya melakukan wawancara yaitu perasaan ingin menjadi guru yang sesuai dengan harapan mereka. Kemudian, hal baru apa yang Anda temui setelah mewawancara? Apakah asumsi Anda sebelumnya sudah tervalidasi? Hal baru yang saya temui setelah melakukan wawancara yaitu terkait minat peserta didik dalam belajar. Banyak peserta didik yang lebih menyukai guru dengan pembawaan yang humoris dan selalu menerapkan pembelajaran yang aktif dengan berbasis permainan. Yang selanjutnya adalah empati map. Yang pertama ada pikiran dan perasaan. Hal yang bermakna dan diinginkan oleh subjek yaitu proses pembelajaran yang aktif dan melibatkan permainan di dalamnya. Dengan demikian, subjek dapat memahami materi sesuai dengan apa yang diinginkannya tanpa ada rasa keterpaksaan. Kemudian dengar. Hal yang mempengaruhi subjek dalam pembelajaran yaitu gaya belajar. Gaya belajar peserta didik tentu berbeda-beda. Tugas guru di sini adalah menyesuaikan cara penyampaian materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya keuntungan. Harapan yang ingin dicapai subjek yaitu dapat memahami materi pembelajaran dengan baik agar dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari serta mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Kemudian kesulitan. Hambatan dan tantangan yang dialami subjek ketika belajar yaitu sebagian peserta didik sudah bisa membaca dengan baik, namun mereka merasa kesulitan dalam memahami teks bacaan dan belum bisa menyimpulkannya dengan tepat. Yang terakhir yaitu lihat.
Lingkungan sekitar subjek cukup mendukung untuk proses pembelajaran. Hanya saja karena waktu pembelajaran dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pagi dan siang, sehingga siswa yang masuk sesi 2 di siang hari, fokus untuk belajarnya sudah mulai berkurang. Crafting Insight ini menjelaskan apa yang sudah kita dapatkan atau kita peroleh dari hasil wawancara tersebut. Yang pertama, ternyata peserta didik lebih menyukai pembelajaran di luar kelas. Ternyata peserta didik lebih menyukai aktivitas di luar seperti mata pelajaran PJOK yang menghabiskan waktu di luar kelas. Ternyata peserta didik merasa pembelajaran lebih tegang ketika pembawaan oleh guru terlalu serius. Ternyata peserta didik lebih menyukai guru yang humoris dan ceria. Ternyata peserta didik merasa cepat bosan dan jenuh apabila pembelajaran dengan metode ceramah. Ternyata peserta didik lebih menyukai pembelajaran berbasis permainan dan adanya ice breaking untuk membangkitkan kembali semangat belajar. Ternyata peserta didik sering kehilangan fokus saat melangsungkan pembelajaran yang monoton dan rasanya hanya ingin cepat-cepat istirahat atau pulang. Ternyata peserta didik menyukai pembelajaran dengan menggunakan media yang variatif agar tidak mudah merasa bosan dan jenuh. Ternyata peserta didik kurang mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru secara individu. Dan ternyata peserta didik lebih senang apabila pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Dari 10 Crafting Insight ini, kita kerucutkan menjadi 5 rangkaian pemahaman terpilih, yaitu ternyata pembelajaran sesekali harus dilakukan di luar kelas. Yang kedua, ternyata peserta didik lebih menyukai guru yang bersifat humoris dan ceria. Yang ketiga, ternyata peserta didik harus diajak untuk melakukan ice breaking di tengah pembelajaran agar membangkitkan semangat belajar peserta didik dan mengembalikan fokusnya untuk belajar. Yang keempat, ternyata peserta didik menyukai pembelajaran dengan menggunakan metode yang variatif agar tidak mudah merasa bosan dan jenuh. Dan yang terakhir, ternyata peserta didik lebih senang apabila pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya adalah informasi, inspirasi, dan memorability. Informasi yang pertama, peserta didik menyukai pembelajaran di luar kelas. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, sebagian peserta didik sudah bisa membaca dengan baik, namun mereka merasa kesulitan dalam memahami isi bacaan teks dan belum bisa menyimpulkannya dengan tepat. Yang keempat, gaya belajar peserta didik yang beragam. Selanjutnya adalah inspirasi. Yang pertama, melakukan pembelajaran di luar kelas seperti di halaman sekolah. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang variatif untuk membantu belajar. Yang ketiga, pembiasaan program literasi membaca. Dan yang terakhir, pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Memorability. Pembelajaran yang menyenangkan dapat menggunakan media pembelajaran variatif dan interaktif, serta dapat mendukung apabila dilakukan di luar ruang kelas. Tahap selanjutnya yaitu Design Challenge. Design Challenge yang pertama, bagaimana kita bisa membuat media belajar bahasa Indonesia yang menumbuhkan minat baca siswa kelas 3 dan mampu memahami isi bacaan dengan baik. Yang kedua, bagaimana kita bisa merancang media pembelajaran membaca yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membuat media pembelajaran membaca yang sesuai dengan gaya belajar siswa kelas 3. Yang keempat, bagaimana kita bisa membuat media pembelajaran bahasa Indonesia yang praktis agar siswa kelas 3 dapat lebih mudah memahami isi teks bacaan. Yang kelima, bagaimana kita bisa membuat sebuah inovasi terhadap media pembelajaran membaca bagi siswa kelas 3 agar mereka memperoleh pengalaman baru dalam belajar. Dan yang keenam, bagaimana kita bisa membuat media pembelajaran bahasa Indonesia yang praktis agar siswa kelas 3 dapat lebih mudah memahami isi teks bacaan dan pembelajaran yang bermakna. Dari keenam desain challenge ini, kita dapatkan desain challenge final, yaitu bagaimana kita bisa membuat media pembelajaran bahasa Indonesia khususnya untuk membaca bagi siswa kelas 3 sekolah dasar sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar mereka untuk memahami dan mampu menyimpulkan isi teks bacaan dengan tepat. Adapun perumusan ide dari desain challenge yang sudah kita buat, yaitu media pembelajaran yang memanfaatkan alam dan ruang terbuka,
Media pembelajaran berbasis teknologi seperti membuat aplikasi untuk membaca yang menarik. Lalu, media pembelajaran berupa video interaktif yang berkaitan dengan membaca dan memahami isi teks bacaan. Kemudian, media pembelajaran berupa buku digital, media pembelajaran berupa komik digital, dan media pembelajaran berupa flipbook. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.